Ya, kita mulai dengan sama-sama baca basmalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wasallam wa alhamdulillah. Ya. Untuk memulai pembahasan pada malam hari ini, untuk di semester pertama ini kita diamanahi di bab ke-27 hadis arba'in, bab ke-27. Ada yang udah punya kitabnya? Belum. Ya, yang belum berarti harus punya ya. Yang sudah silakan dibuka kitabnya. Bab ke-27 tentang ta'zim hurumat al-muslimin. Ta'zim hurumatil muslimin wa bayan hukukihim. Mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Mengagungkan kehormatan kaum muslimin, kemudian menjelaskan tentang hak-hak mereka. Wasyafaqah alaihim, dan keharusan untuk menyayangi mereka. Ta'zim hurumatil muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin. Wa bayan hukukihim, dan menjelaskan tentang hak-hak mereka. Wasyafaqah alaihim, dan keharusan untuk menyayangi mereka. Nah, pembahasan ini dimulai dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, surat Al-Hajj ayat ke-30. Surat Al-Hajj ayat ke-30, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih. Dan barang siapa yang mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka ia adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Kaum muslimin itu adalah salah satu yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam ayat ini dikatakan wa may yu'azzim hurumatillah, barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah. Nah, salah satunya yang terhormat di sisi Allah itu adalah kaum muslimin. Ya, maka barang siapa yang mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, salah satunya adalah kaum muslimin, fa huwa khairul lahu 'inda rabbih, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Rabb-nya. Jadi mengagungkan kaum muslimin, mengagungkan kehormatan kaum muslimin ini merupakan salah satu yang terbaik, salah satu perbuatan yang baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu landasan ya dari pembahasan kita kali ini. Salah satunya adalah dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj tadi ayat ke-30. Nah, kaum muslimin yang dimaksud di sini ini tentu secara umum, ya, secara umum. Siapa saja mereka, nah maka itu wajib untuk diagungkan kehormatannya. Ya. Jika ada pertentangan antara kaum muslimin ya dengan orang kafir contohnya, gitu ya. Nah, maka tentu kita lebih memilih untuk mengagungkan kaum muslimin, tentu dengan berbagai alasan dan juga berbagai tujuannya, gitu ya. Jika memang ada seperti itu. Ya. Termasuk juga dalam hal kita memilih teman atau memilih
apapun itu. Nah, maka tentu kaum muslimin adalah orang Islam itu harus diutamakan dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, hadis yang pertama dalam pembahasan tentang takzim hurmatil muslimin ini, ini Ustaz bacakan nanti sepenggal-sepenggal, nanti antum ikuti semuanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam An Abi Musa radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan 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 yashuddu ba'duhu ba'dan yashuddu ba'duhu ba'dan yashuddu ba'duhu ba'dan yashuddu ba'duhu ba'dan Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani 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 yashuddu ba'duhu ba'dan. Coba ulangi 3 kali. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Nah, alhamdulillah. Udah hafal semua ya? Ya. Hadis ini dari Abi Musa. Ya. Abi Musa yang dimaksud Abi Musa di sini adalah Abi Musa al-Asy'ari. Ya. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu. Abu Musa itu ya dalam kisahnya, dalam sejarahnya, ini beliau ini adalah termasuk salah satu sahabat yang dia suaranya paling bagus. Ya, suaranya paling bagus itu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Kalau dibandingkan sama Ustadz, ya jauh lah. Ya. Itu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Bahkan Abu Musa al-Asy'ari ini kan nama al-Asy'ari itu adalah nama kabilah, nama keluarga. Ya. Dan itu hampir semuanya yang berasal dari keluarga Asy'ari itu memiliki suara yang bagus. Ya. Nah, memiliki suara yang bagus. Bahkan ada satu ungkapan mengatakan kalau malam-malam setiap rumah itu pasti ada yang membaca Al-Qur'an, ya. Nah, orang-orang itu akan tahu di mana rumah keluarga Asy'ari. Ya. Nah, dari rumah-rumah yang dibacakan ayat Al-Qur'an, orang-orang akan mengetahui ternyata ini nih rumah keluarga Asy'ari. Kenapa? Karena suara tilawah Al-Qur'annya itu bagus. Ini salah satu keutamaan keluarga Asy'ari. Ya, salah satunya adalah tentu Abu Musa al-Asy'ari. Ya. Nah, beliau meriwayatkan hadis dari Rasulullah SAW yang berbunyi tadi, al-mu'minu lil mu'mini kal bunyani yashuddu ba'duhu ba'dan. Ya. Yang kurang lebih artinya, ya, orang mukmin dengan mukmin yang lain
bagaikan satu bangunan. Ya. Al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Orang mukmin dengan orang mukmin yang lain itu bagaikan satu bangunan. Yashuddu ba'dahu ba'dan, ya, di mana satu bagian dengan yang lainnya itu saling menguatkan, saling mengokohkan. Ya, saling mengokohkan. Ya, kalau kita lihat kalau kita ibaratkan dalam sebuah bangunan, ya, tentu antara satu bagian bangunan dengan bagian yang lain ini saling menguatkan. Ya. Tembok, ya, itu akan bagus berdirinya itu kalau pondasinya bagus. Ya. Atap ini akan kuat menopang itu kalau seandainya ya dindingnya bagus. Tiang-tiangnya bagus. Nah, ini yang dimaksud dengan yashuddu ba'dahu ba'dan. Itu saling menguatkan antara satu dengan yang lainnya. Ya. Nah, bahkan ketika Rasulullah SAW menyampaikan hadis ini, ya, beliau wasyabbaka baina asabi'ihi. Nah, beliau memperagakan dengan menjalinkan jari jemarinya. Nah, seperti ini. Nah, ketika Rasul mengatakan al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'dan, nah, itu memperagakan dengan memeragakan seperti ini, ya, menjalin jari jemarinya seperti ini. Nah, artinya apa? Nah, ini menggambarkan kekuatan. Orang kalau hanya menggunakan satu jari saja itu akan lemah. 2 jari begitu juga. Hanya dengan 5 jari mungkin akan kuat, tapi dia akan lebih kuat lagi ketika menggunakan semua jarinya. Gitu ya. Semua jari jemarinya itu akan lebih kuat lagi. Nah, ini Rasul memperagakan seperti itu. Ini mengumpamakan bahwa seorang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Ya. Nah, maksud dengan syabbakat tadi menjalin, ya, bisa jadi yang menjalin jari jemari itu adalah Nabi SAW atau perawi hadisnya. Nah, ini juga belum dalam ungkapan, dalam penjelasan hadis ini itu yang mengumpamakan seperti ini itu bisa jadi Nabi atau bisa jadi yang lain. Gitu ya. Nah, kalau dalam ilmu hadis, gitu ya, kalau dalam ilmu hadis itu ada istilahnya hadis musalsal. Ya, hadis, kalau dalam ilmu hadis itu ada istilahnya hadis musalsal. Hadis musalsal itu, ya, hadis musalsal itu Rasul ketika menyampaikan sebuah hadis memperagakan satu gerakan, gitu ya. Kemudian sahabat ketika ingin menyampaikan hadis itu kepada yang lain sama seperti yang dilakukan oleh Rasul, menyampaikan hadis dengan memperagakan satu gerakan. Yang mendapatkan hadis itu dari sahabat menyampaikan hadis lagi kepada yang lain juga melakukan seperti itu. Nah, ini dalam ilmu hadis disebut apa? Hadis musalsal. Ya, hadis musalsal itu kalau dalam istilahnya kalau musalsal itu dia tersambung, gitu ya. Kalau bahasa modernnya itu musalsal itu istilahnya sinetron. Ya, itu kalau sinetron itu bahasa Arabnya itu musalsal. Ya, kenapa musalsal? Karena dia nyambung dari satu episode ke episode selanjutnya, gitu kan ya, sinetron itu. Nah, hadis juga demikian, ada istilahnya hadis musalsal. Kenapa? Karena apa yang diucapkan dan dilakukan oleh Rasul itu juga diucapkan dan dilakukan oleh sahabat, oleh tabi'in, oleh perawi hadis, terus sampai ke pada yang meriwayatkan hadis terakhir, gitu. Nah, itu yang disebut dengan apa? Hadis musalsal. Nah, ini yang dilakukan oleh oleh Rasul seperti itu. Ya, nah, pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini, yang terkandung di dalam hadis ini, tentu yang pertama adalah dalam hadis ini anjuran untuk saling tolong menolong, membantu sesama muslim.
Dan ini merupakan suatu keharusan, ya, saling tolong menolong, membantu sesama muslim. Karena tadi, gitu ya, seseorang bisa jadi dia lemah dalam satu bidang tertentu, kita kuat atau mampu untuk kuat dalam bidang tertentu, ya, dalam bidang itu, maka kita menguatkan sahabat tersebut, seorang muslim tersebut dengan kemampuan kita. Begitu pula sebaliknya, kita juga punya kelemahan, ya, yang kelemahan tersebut, ya, kelemahan kita itu dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian orang lain membantu kita dengan kelebihannya yang kita tidak miliki, gitu. Nah, ini tujuan daripada tolong menolong itu. Jadi saling menguatkan, ya, saling menguatkan antara satu orang dengan orang yang lain, antara satu muslim dengan muslim yang lain, ya. Makanya dalam kita merealisasikan syumuliyatul Islam, ya, apa itu syumuliyatul Islam? Syumuliyatul Islam itu Islam yang menyeluruh, Islam yang integral, ya. Kalau kita sendiri tidak mungkin mampu untuk bisa merealisasikan Islam secara keseluruhan, ya. Islam dalam bidang politik, Islam dalam bidang negara, Islam dalam bidang ekonomi, Islam dalam bidang pendidikan, Islam dalam bidang kesehatan yang lainnya, gitu kan, ya. Kita sendiri tidak mungkin, ya, melakukan itu sendiri, gitu ya. Nah, maka disinilah, ya, perlunya tadi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan, ya. Untuk merealisasikan syumuliyatul Islam itu kita tidak bisa sendiri, ya. Bisa jadi kita, ya, hanya mampu merealisasikan syumuliyatul Islam itu dalam bidang pendidikan, gitu ya. Dalam bidang politik ada orang lain yang mampu untuk merealisasikannya, gitu ya. Kita harus mendukung mereka, gitu ya. Nah, seperti halnya mereka juga harus mendukung bidang pendidikan, gitu ya. Nah, dalam bidang ekonomi, gitu ya, ada perbankan syariah contohnya. Tidak mungkin semua orang kemudian menggeluti ekonomi, menggeluti perbankan syariah, ya. Tapi ada orang yang dia ahli dalam bidang tersebut, kemudian kita dukung, kita yang sedang berada dalam bidang pendidikan ini dukung juga mereka, begitu, gitu ya. Nah, artinya kita ketika merealisasikan syumuliyatul Islam ini tidak mungkin kita sendiri, kita tentu perlu orang lain, perlu bidang lain, tentunya. Nah, untuk apa? Untuk menguatkan kita. Nah, itulah di sini pentingnya untuk saling tolong menolong, ya, untuk saling tolong menolong. Ya. Nah, dalam hal dakwah ini beda bidang, gitu ya, bidang pendidikan, bidang dakwah, bidang politik, ekonomi dan lain sebagainya, ini sudah beda bidang. Dalam satu bidang juga, ya. Dalam satu bidang juga ini tidak mungkin diambil semua oleh kita, gitu. Ya, seperti contohnya, ya, dalam dakwah, ya, dalam bidang dakwah, ya. Dalam bidang dakwah ini kan berbagai macam objek, ya. Ketika berdakwah itu kan berbagai macam objeknya, macam-macam, gitu ya. Nah, tidak mungkin seseorang itu dia mengambil semua objek dakwah itu. Mungkin dia ahlinya ya berceramah dari masjid ke masjid, gitu ya, dari majelis taklim ke majelis taklim. Ya sudah, itu bagian dia. Bagaimana dengan orang-orang di luar sana yang tidak bisa datang ke masjid, tidak bisa datang ke majelis taklim? Nah, itu ada bagiannya lagi. Kita juga mendukung mereka, gitu.
Ya, ya contohnya kalau kita ambil contoh ya apa namanya, di Indonesia ini kan banyak apa istilahnya ya, ormas gitu, ormas atau apa, kelompok lah gitu ya. Nah, kelompok, ada kelompok orang-orang yang memang dakwahnya itu ya gitu, dari masjid ke masjid, ya, dari majelis taklim ke majelis taklim, kita dukung mereka. Ada juga orang-orang yang dakwahnya itu ya ini bukan dari masjid tapi dari kafe ke kafe gitu contohnya. Ya, jadi masuk kafe ini itu bukan cuma nongkrong tapi dia juga berdakwah. Gitu. Ya. Ada juga orang yang dakwahnya itu ya dari apa ya, dari gang ke gang gitu ya. Ada orang perkumpulan di gang pos ronda gitu, datang ke situ ya. Apa namanya, ada lagi datang ke sana lagi, bukan hanya untuk duduk dan ikut nongkrong tapi di situ ada nilai yang dia sampaikan juga. Ada juga orang seperti itu gitu kan ya. Nah, ada juga orang yang berdakwah itu kan apa namanya kepada preman gitu ya. Ini nggak ada di masjid ya dia kalau diajak ke majelis taklim pasti susah gitu ya, maka kita yang datang ke sana. Ada juga yang seperti itu. Nah kan itu berbagai macam objek ya, tentu tidak bisa diambil dengan oleh kita sendiri gitu. Ya kita mungkin mampunya dengan satu objek yang ini saja ya, yang objek lain kita dukung mereka juga untuk bisa berjalan dakwahnya itu. Jangan sampai sebaliknya gitu ya. Jangan sampai sebaliknya. Ada sebagian orang-orang yang tadi dakwahnya itu dari masjid ke masjid, dari majelis taklim ke majelis taklim, kemudian dia bukan hanya tidak mendukung tetapi bahkan menjelekkan, menghina orang-orang yang dakwahnya itu dengan cara yang lain gitu ya, kepada objek yang lain atau dalam bidang yang lain. Jangan sampai seperti itu gitu ya. Kita ini Islam itu tadi ya, kita memahami bahwa Islam itu syumul, menyeluruh segala aspek, segala bidang gitu ya. Nah maka kita dalam hal itu tidak mungkin kerja sendiri. Kita harus mendukung orang lain, menolong orang lain dalam bidang tertentu yang tidak dikerjakan oleh orang lain gitu. Kita mendukung bidang ini yang dia dikerjakan oleh orang lain, seperti halnya kita juga mendukung orang lain gitu, yang tidak dikerjakan oleh kita. Nah itu gitu. Hal ini sekali lagi ya dalam rangka merealisasikan syumuliyatul Islam ya, Islam secara integral, secara menyeluruh. Merupakan suatu keharusan karena sebuah bangunan tidak akan bermanfaat kecuali jika satu bagian dengan bagian lain dari bangunan itu saling menopang dan saling menguatkan. Nah, gitu ya. Saling menopang dan saling menguatkan. Seseorang yang dia berdakwah dalam satu bidang gitu ya, itu mendukung, menopang ya di bidang yang lain. Yang berada di bidang yang lain juga sama, mendukung, menopang dan menguatkan orang yang sedang berdakwah di bidang yang lainnya lagi. Kemudian yang kedua, salah satu kandungan dalam hadis ini juga adalah bahwa seorang muslim tidak bisa lepas dari orang lain. Ya. Baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi. Baik dalam masalah dunia ataupun akhirat, itu tidak bisa seorang muslim itu lepas dari orang lain sendiri-sendiri. Ya, tidak bisa lepas dari orang lain baik menyangkut masalah duniawi maupun ukhrawi. Maka menjadi suatu kewajiban bagi seorang muslim untuk saling menolong antara satu dengan yang lainnya. Jika tidak, maka dia tidak akan mampu memikul tanggung jawabnya, bahkan bisa merusak tatanan duniawi dan ukhrawinya dan mengalami kehancuran.
Jadi kita tidak bisa memikul beban sendiri, baik itu urusan duniawi ataupun ukhrawi. Dalam urusan dunia, tentu gitu ya. Dalam urusan dunia ini tidak bisa seseorang itu dia kerja sendiri. Ya. Kita bisa ibaratkan nasi yang kita makan saja, gitu ya. Nasi yang kita makan saja itu kan sudah melewati puluhan orang ya supaya bisa sampai ke mulut kita itu, gitu ya. Mulai dari orang yang menanamnya, gitu ya. Kemudian yang panen, kemudian yang mengangkut hasil panen itu ke pabrik, ke heller gitu ya. Kemudian orang yang menggiling padi itu ya. Kemudian yang mengangkut padi itu lagi, kemudian setelah diangkut dimasak. Setelah dimasak tidak mungkin antum ke dapur sendiri kan, dianterin ya ke asrama masing-masing ya. Setelah itu ada yang ngebagiin baru dimakan ya. Itu yang Ustaz sampaikan dari saya udah berapa tahap, udah berapa orang. Belum lagi tentu nasi yang kita makan itu kan puluhan ya. Tidak mungkin semuanya itu dikerjakan oleh satu orang ya. Puluhan atau ratusan ya, tergantung makannya lah ya. Nah, itu dalam urusan duniawi. Baju yang kita pakai juga sama ya. Itu melibatkan banyak orang ya. Mulai dari yang menenun kainnya ya, kemudian setelah jadi kain dijahit masih banyak lah gitu kan ya. Sampai menjual, sampai yang membeli juga bukan kita aja gitu ya, sampai kita bisa pakai baju itu. Nah, itu tentu itu andil dari puluhan orang. Itu dalam urusan dunia. Nah, sekarang dalam urusan akhirat, dalam urusan ukhrawi juga sama ya. Tidak mungkin seorang itu bisa lepas dari orang lain dalam urusan ukhrawi. Ya seperti contohnya kita sekarang bisa sholat, bisa ngaji, ya bisa duduk di sini gitu. Itu kan hasil andil dari berbagai orang, puluhan orang. Ya. Mulai dari dulu yang kita yang mengajarkan kita ngaji gitu kan. Siapa dulu yang pertama kali ngajarin kita ngaji? Orang tua gitu kan, orang tuanya langsung. Yang enggak mungkin kita di TPA kita juga ada guru di situ dan nggak satu orang juga bisa lebih dari satu. Nah setelah itu biasanya yang ngajar ngaji dengan yang ngajar sholat itu beda orangnya, itu beda lagi orangnya. Terus sampai sekarang kita mampu mengaji, mampu sholat dan lain sebagainya. Nah, itu tentu hasil andil dari orang lain, tidak mungkin bisa sendiri. Maka sekali lagi ya, seorang mukmin tidak bisa lepas dari orang lain ya dalam dalam masalah ukhrawi, dalam masalah akhirat. Begitu pula dalam kesempurnaan kita melakukan ibadah. Nah, itu kan tidak akan sempurna kita melakukan ibadah itu kecuali kalau dilakukan berjamaah gitu ya. Salat gitu ya. Berjamaah itu lebih utama jika dibandingkan dengan sendiri. Itu juga kita perlu orang lain kan berjamaah ketika berjamaah itu. Begitu pula hal-hal yang lain juga tidak akan sempurna kalau tidak dilakukan secara berjamaah. Maka ya seorang muslim tidak bisa lepas dari orang lain, baik dalam urusan dunia ataupun akhirat. Ya. Maka sudah menjadi kewajiban kita untuk membantu orang lain, untuk bersama-sama dengan orang lain untuk melengkapi urusan dunia kita, juga melengkapi urusan akhirat kita. Terutama sekali lagi adalah seorang muslim. Maka di sini pembahasan kita adalah tentang bagaimana kita mengagungkan kehormatan seorang muslim. Karena dengan mereka ya kita mampu untuk bisa
merealisasikan ya sumuliyatul Islam. Dengan mereka kita bisa menyempurnakan dunia kita. Dengan mereka juga kita bisa menyempurnakan akhirat kita. Nah itu baru hadis yang pertama. Ya, kita cukupkan sekian dulu lah. Kita cukupkan dulu untuk pembahasan malam ini di satu hadis pertama tadi. Ya, hadis diriwayatkan dari Abu Musa al-Ash'ari dari Rasulullah SAW. Ya, dibaca sama-sama. Dari Anas kayaknya udah hafal an Abi Musa al-Ash'ari. Wa an radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu bil mu'mini kal-bunyan yashuddu ba'duhu 'ala muttafaqun alaih. Ya, muttafaqun alaih itu berarti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Nah, insyaallah untuk pertemuan malam hari ini kita cukupkan sekian dulu. Kita cukupkan satu hadis ini. Ya, nanti silahkan yang sudah bawa bukunya tapi ketinggalan di bawah, yang belum bawa bukunya upayakan bisa punya bukunya. Yang malas beli bukunya di fotokopi, apalagi ya. Kalau yang malas fotokopi nulis kalau gitu ya. Kok mau nulis malas gitu kan? Mendingan fotokopi daripada nulis. Ya. Nah, cukup sekian dulu ya untuk hadis pertama ini ya. Insyaallah untuk berikutnya ya kita lanjutkan lagi di pekan depan. Nah, jadi sekarang untuk yang Ustaz diamanahi untuk menyampaikan pelajaran hadis Arba'in, melanjutkan kelas 11 kemarin oleh siapa? Ustaz Asep, ya. Kelas 10-nya oleh siapa? Ustaz Adam kelas 10, Ustaz Asep kelas 11. Nah, dilanjutkan kelas 12 mulai dari bab 27. Karena kemarin terakhir katanya sampai bab 26 ya. Gitu. Ya, kita cukupkan sekian untuk pertemuan malam hari ini. Kita tutup dengan hamdalah dan tafadhol majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.